Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu cara menjurnal bukti transaksi ke dalam jurnal khusus pada perusahaan dagang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu bagaimana caranya memposting jurnal khusus ke dalam buku besar dan neraca saldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kalimah. Saya akan membagikan konten mengenai tema dan topik menarik yang pastinya bermanfaat. Don't go anywhere, let's check it out. Kita lanjutkan lagi. Kita akan melihat yang namanya jurnal khusus, ya. Kalau kemarin kita sudah menjurnal, nah kemudian kita juga sudah membuat rekapitulasi, baik rekapitulasi dari jurnal penerimaan kas, rekapitulasi jurnal pengeluaran kas, kemudian rekapitulasi jurnal penjualan, rekapitulasi jurnal pembelian, rekapitulasi jurnal memorial, kemudian rekapitulasi petty cash atau jurnal kas kecil. Kemudian kita juga sudah mencatat ke dalam inventory card masing-masing unit yang tersisa, baik itu lemari pajang tipe 1 maupun tipe 2. Kemudian buku besar pembantu piutang dan buku besar hutang. Nah, sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu silahkan mendownload format kertas kerja, yaitu kertas kerja buku besar dan neraca saldo. Kalau sudah mendownload format kertas kerja buku besar dan neraca saldo yang ada pada deskripsi, silahkan dibuka. Kemudian kita akan memposting satu-satu apa yang sudah kita buat rekapitulasi sebelumnya ke dalam jurnal khusus dengan masing-masing akun yang tersedia. Baik. Langkah pertama adalah kita akan memposting dulu jurnal penerimaan kas pada rekapitulasi jurnal khusus. Baik, kita akan memulai. Yang pertama kita akan melihat rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Silakan dilihat kertas kerjanya. Kita urutkan mulai dari debit, pencatatan sisi sebelah debit 1101. Kita kasih tanggal 31 Desember. Kita kasih tulisan posting. Berikutnya kita masukkan referensi, itu kita asalnya dari mana data itu atau sumber datanya dari mana. Kita mengambil data dari cash receipt journal halaman 1 sebesar 756 952 257. Kemudian pada sisi sebelah saldo atau balance kita tambahkan dari saldo sebelumnya ditambah dengan debit, kemudian dikurangi dengan kredit. Baik, berikutnya 41200. Kita cari akun yang nomor akunnya 4200. Ini. Nah, kita tulis posting. Asalnya dari cash receipt journal halaman 1 sebesar 4995 375. Berikutnya kita juga akan memposting di perkiraan 5110 tanggal 31, posting cash receipt journal halaman 1 sebesar 200.082 500. Ini sisi sebelah debit. Kemudian kita beralih sisi sebelah kredit. Kita kembali lagi ke atas. Kita urutkan sesuai dengan rekapitulasi pada jurnal penerimaan kas. Yang pertama 1103. Kita cari 1103. 31 posting cash receipt journal halaman 1 di sebelah kredit. Hati-hati ya dalam meletakkan di sebelah kredit. 453 336 950.
Baik, di sini di tanggal 1 opening balance itu menunjukkan debit 696 sekian. Karena di sini ada sisi sebelah kredit, maka kita akan mengurangi. Baik, kita lanjutkan di 1105. Sebelah kredit lagi. Satu 875. Sekali lagi, kalau di balance saldo debit kemudian ada saldo kredit, maka kita akan mengurangi. Selanjutnya 1106 di tanggal 31 Desember. Kredit lagi 200 082 500. Sekali lagi, karena balance di debit 432 juta sekian, karena kita memposting dari jurnal penerimaan kas sebelah kredit, maka kita akan mengurangi. Berikutnya 2300. Kita cari 2300. Tanggal 31. Kredit 27.700. Kita lihat, ini posisi sebelah kredit. Karena di sini ada masuk lagi kredit, maka akan ditambah. Berikutnya 4.100. Tanggal 31. Kredit lagi 276. Kita lihat, sebelumnya ada sisi sebelah kredit, maka kalau ada penambahan sisi sebelah kredit, kita akan menjumlahkan 4.400. Sekali lagi, hati-hati posisi debit dan kredit. Kalau kita salah meletakkan, kita akan mengulang mulai dari awal lagi. Mencari satu-satu di mana letak kesalahan itu. Posisi sebelah kredit 1 juta. Sekali lagi lihat, di situ kredit, maka kita akan menambahkan 4.500. 31. Kredit posisinya 2035 682. Kita akan menjumlahkan. Oke, dari jurnal penerimaan kas kita sudah posting semuanya ke dalam buku besar. Kita akan beralih ke jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas, kita lihat rekapitulasi lagi. Kemudian kita lanjutkan. Yang pertama itu sisi sebelah debit untuk cash payment journal atau jurnal penerimaan jurnal pengeluaran kas, maaf. 1102. Kita lihat 1102 sebelah debit. Kita tulis lagi. Cash payment journal ya, CPJ 1. Sebelah debit 2993 750. Kita lihat di sini ada debit, di situ lagi ada debit, maka kita akan menjumlah. Kemudian 1111. Tanggal 31 posting CPJ, Cash Payment Journal. Kemudian di sisi sebelah debit 2.250.000. Kita akan tambahkan. Kemudian 2.100. Nah, 2.100 tanggal 31
CPJ 1 debit 325 875 000. Kita lihat saldo sebelumnya ada di sebelah kredit dan kita memasukkan di sisi sebelah debit, maka kita akan mengurangi. Berikutnya 2.300 31 posting CPJ 1 ada di sebelah debit 63 juta 349 950. Kita lihat di saldo itu ada di sebelah kredit, kemudian ada posting di sebelah debit, maka kita akan mengurangi karena kontraposisi, yang semula kredit kemudian ada debit, kita mengurangi. Baik, dari 2.300 kita beralih ke 1.400, kita tulis lagi 31 posting dari CPJ 1 debit 1205. Kebetulan nggak ada saldo, berarti kita juga akan menulis dengan nominal yang sama pada balance. Berikutnya di 2100 31 posting CPJ 1 ada di sebelah debit sebesar 9 juta. Kita lihat di saldo ada sisi sebelah kredit 369 juta, maka kita akan mengurangi. Berikutnya 3.300. Nah, kita tulis posting dari CPJ 1 debit 51 juta. Berikutnya 6.100. 6.100. Oke. Tanggal 31 posting CPJ 1 debit 31.250.000. Karena di saldo awal itu ada tertera 312 juta sekian, maka kita akan menambahkan. Berikutnya 1.400. $1.400 2.625 000. Kita tambahkan. Baik, kemudian 1.600 debit 2 juta. $6.800. $40 juta. 2.400. $1.500.000. Tanggal berikutnya, nomor berikutnya 9.200. Hati-hati salah meletakkan nomor akun dan posisi debit kredit akan menyebabkan kita mengulang mulai dari awal.
posting 4.950.000 sama dengan kita tambahkan berikutnya 9.300. Rp80.000 kita tambahkan. Oke, sisi sebelah debit selesai. Kita akan beralih ke sisi sebelah kredit untuk cash payment journalnya. Kita kembali lagi di 1101. Tanggal 31 posting CPJ 1, posisi sebelah kredit. Ingat ya, posisi sebelah kredit sebesar 464 461 200. Nah, bagaimana dengan kejadian kalau di situ ada sisi sebelah debit kemudian ada kredit di sini 464 461 200. Kita posting belum selesai karena kita hanya masih memposting untuk jurnal penerimaan kas maupun jurnal pengeluaran kas. Ya. Kita kurangkan. Nah, berarti saldo kas in bank itu masih sisa 1 miliar sekian. Baik, kita beralih ke 1110. 1110. 31 posting CPJ 1, sisi sebelah kredit 56.656.250. Kita lihat ini ada sisi sebelah debit, kemudian kita mengkredit berarti kita mengurangi, sehingga di situ sebelumnya debit 56 juta sekian, kita ada tambahan kredit 56 juta sekian, berarti saldonya 0. Berikutnya 2.400. Kita tulis 31 posting cash payment journal di sisi sebelah kredit 7 7185.000. Berarti sebelumnya debit kemudian ada kredit, ada saldo. Karena banyak di kredit, maka kita akan meletakkan saldonya di sebelah kredit. Maaf ya, dari sini kredit ini dulu kita masukkan. Sebenarnya mau yang mana dulu kita masukkan sama saja, mau cash payment journal yang di kredit maupun yang di debit kita bolak-balik tidak apa-apa. Yang penting nominal dan posisinya betul. Berikutnya 5.100. 5.100. Oke, tanggal 31 posting CPJ 1 ada di sebelah kredit 9.776.250. Karena posisi sebelah debit maka kita akan mengurangi. Selesai jurnal pengeluaran kas yang sudah kita posting. Selanjutnya kita akan memposting sales journal. Ya, kita akan memposting sales journal. Kita buka untuk rekapitulasi sales journal yang sebelah debit. Itu ada 1103, kita kembali ke atas, kita cari 1103. Temu tanggal 31 posting, kemudian sales journal SJ1 ada debit sebesar 291.362.500.
sisi sebelah debit, maka kita akan menambah. Kemudian 5.100. 5.100. Oke, tanggal 31 posting lagi sales journal halaman 1 debit 188.125.000. Oke, kita tambahkan. Oke, debit selesai, kita beralih ke kredit 4.100. Ini masih belum urut ya yang kemarin ya. Oke, kita urutkan 1106. 1106. Tanggal 31 posting sales journal 1 kredit sebesar 188.125. Posisi sebelah debit, kemudian kita kurangkan. Nah, berikutnya di sisi sebelah kiri kredit lagi 2.300. 2.300. Kita cari 2.300. Ini kita ketemu. Posting lagi. Kemudian sales journal halaman 1 kredit 26.487.500. Posisi sebelah kredit, saldonya ada di kredit, maka kita akan menambah. Paham ya? Berikutnya, kemudian kita di 4.100. 4.100. Ini 31 posting lagi sales journal 1 kredit 263.375. Posisi sebelah kredit, maka kita akan menambah. Terakhir 4.400. 1.500.000 kredit. Kita akan menambahkan dengan saldo sebelumnya. Oke. Sales journal selesai. Kita posting lagi untuk yang purchase journal atau rekapitulasi jurnal pembelian. Kita lihat yang sisi sebelah debit 1106. Kita kembali lagi ke atas, kita cari 1106. Tanggal 31 posting lagi purchase journal. Ini adalah jurnal pembelian. Ada di sebelah debit sebesar 435. Sebentar. 435 435 ya. Sekali lagi itu sisi sebelah debit. Kalau di sini ada debit, maka kita akan menambah. Oke, berikutnya 1110. Keterangan sales purchase journal PC1 debit 43.828.500. Nah, karena kemarin atau yang tadi sebelum kita posting itu saldonya 0, maka kita akan menuliskan lagi dengan nominal yang sama. Berikutnya 5.100. Kita cari ke bawah 5.100. Oke, posting lagi PJ1 debit 2.850.000. Debit berarti kita tambahkan. Baik, debit selesai, kita beralih ke kredit. Kita kembali lagi mencari yang
nomor akun 2100. 2100. Oke, posting lagi PJ1 debit, kredit ya, 482 113 500. Oke, posisi sebelumnya kredit ditambah kredit, maka hasilnya akan kita tambahkan. Baik, purchase journal selesai, kita beralih ke memorial. Kita lihat untuk yang sisi sebelah ini, rekapitulasi untuk jurnal memorial ini debit dan kredit sudah dipisahkan. Berarti kita lihat perkiraan 1100. 11110. Posting jurnal memorial journal ya, memorial journal halaman 1. Letaknya di kredit, hati-hati letaknya di kredit 8925. Nah, kita akan cari saldonya, karena sebelumnya di debit kemudian kita mengkredit, maka kita akan mengurangi. Baik, berikutnya 1103. Posting memorial journal halaman 1, kredit sebesar 23.100.000. Berarti kita kurangi. Berikutnya 1104. Sisi sebelah debit 7.700.000. Maka kita akan mengurangi. Selanjutnya 1106. Di sini ada debit 10 juta, ada kredit 89.250.000. Karena banyak kredit, maka kita kurangkan sekalian, berarti 89 juta sekian dikurangi dengan 10 juta, ada 79.250.000 sisi sebelah kredit. Kita kurangkan ya, kita kurangkan dari 89 juta sekian dikurangi 10 juta, hasilnya 79.250.000. Oke, kita kurangkan, sudah ketemu. Selanjutnya 2100. 31 posting memorial journal, ada sebelah debit 98.175.000. Semula kredit, maka kita akan mengurangi. Berikutnya 2300. Purchase journal halaman 1, posisi sebelah debit 1.400.000. Maka kita akan mengurangi. Berikutnya 5.100. Posting memorial journal halaman 1, sisi sebelah kredit, maka kita akan mengurangi. Oke, selesai untuk yang memorial journal. Kita lanjutkan ke petty cash 1101. Kita kembali ke atas.
Oke. Posting petty cash PC ya. PCJ 1. Oh maaf, ini 1107 ya, salah. 1107. Kita cari 1107. Nah ini kita harus teliti ya, teliti. 31 posting cash payment journal halaman 1 sebelah debit 1218 750. Karena semula debit maka kita akan menambahkan. Kemudian 6.200. 6.200. Nah, ini 31 posting cash payment journal halaman 1 sebelah debit 625.000. Kita tambahkan. Berikutnya 6.600. Tanggal 31 posting petty cash journal sebelah debit 650.000. Kita tambahkan. Oke. Kemudian 6.700. Rp500.000. Kita tambahkan. Oke, kredit debit selesai, kita ke kredit 1102. Kita kembali ke atas. 31 posting cash payment journal petty cash journal ya, sebelah kredit sebesar 2.993.750. Semula debit ada kredit maka kita akan mengurangi. Oke, sampai sini selesai untuk posting jurnal khususnya. Habis ini kita akan kita selesai ya. Setelah kita selesai memposting masing-masing ke dalam buku besar, kita selanjutnya adalah membuat yang namanya neraca saldo. Neraca saldo itu adalah kumpulan saldo-saldo akhir pada buku besar, kemudian kita kumpulkan jadi satu, dan jumlah antara debit dan kredit harus sama. Baik, kita akan memulai. Cash in bank sama dengan kita ambil dari buku besar yang 1101. Saldo akhirnya 1 miliar sekian. Kita klik. Berikutnya petty cash 1102. 10 juta. 1103. 1104. Karena ini adalah kontraposisi maka letaknya ada di kredit. Allowance for doubtful debt itu sifatnya mengurangi account receivable, maka ada di posisi sebelah kredit. Berikutnya employee receivable atau piutang karyawan 1105. Perlu diingat bahwa semua aktiva jika bertambah saldo normalnya ada di sebelah debit. Kalau berkurang hutang saldo normal ada di sebelah kredit. Modal saldo normal ada di sebelah kredit. Pendapatan saldo normal ada di sebelah kredit. Beban saldo normal ada di sebelah debit. Masih ingat ya? Oke, berikutnya 1106. 1106 debit 1107.
1108, 1109, 1110, 1111, 12101, 12201. Accumulation depreciation building atau akumulasi penyusutan bangunan itu sifatnya kontraposisi dengan bangunan, maka dia letaknya ada di sebelah kredit, sifatnya mengurangi nilai bangunan. Nah, nilai bangunan 1 miliar sekian dikurangi 125 juta, ketemu itu namanya nilai buku. Ya, namanya nilai buku. Jadi nilai buku itu aktiva tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kemudian 12301 akumulasi lagi kita letakkan di sebelah kredit. Berikutnya vehicle at cost 2401, kontraposisi lagi. Berikutnya account payable. Sekali lagi kita perlu ingat bahwa nomor perkiraan yang berawalan angka 1 itu adalah kelompoknya aktiva. Berarti dia saldo normalnya ada di sebelah debit. Kalau kelompok 2 ini adalah kelompok hutang. Kelompok 3 adalah kelompok modal. Kelompok 4 adalah kelompok pendapatan. Kelompok 5 adalah kelompok HPP. Kelompok 6 adalah kelompok beban-beban. Kelompok 8 adalah pendapatan lain-lain di luar usaha. Kelompok 9 beban lain-lain atau beban di luar usaha. Ya. Sekarang account payable kita letakkan di sebelah kredit. 2100. Berikutnya 2200. 2300. 2400. 2500. Karena kosong kita kosongi. Kemudian 2200. 3100. 3200. 3300. Letaknya di debit ya. Berarti kita pindah letaknya di debit. $3.400. 3.400 kosong. 4.100. Kredit. Sales diskon sifatnya mengurangi, maka dia berada di sebelah debit. 4.200. Termasuk juga sales return 4.300. Kemudian freight collected atau beban angkut penjualan kredit 4.400. Kemudian late fees collected atau keterlambatan ya, denda keterlambatan
berikutnya HPP. Karena perkiraan 5 atau kelompok 5, maka letaknya ada di sebelah debit. 5 1100, 6 1100, 6 1200, 6 1300, 6 1400, 6 1500, kosong, kita kosongi. 6 1600, 6 1700, 6 1800. Ini tadi kita belum mencari ya, belum mencari saldo akhirnya. Ini sama dengan 6.800. Kita kembali lagi dulu sebentar. Nah, ini kita cari saldonya dulu, karena debit, kemudian di debit maka ditambah. Oke, 78.500. Depresiasi, beban penyusutan bangunan, debit. Belum ada, no. Kemudian 6 2000, masih 0. 6 2100, 0 juga, belum ada transaksi. Biasanya ini adalah transaksi penyesuaian. Kemudian beban sublease 6 2200, beban perlengkapan ya. Kemudian net fees expense, keterlambatan 6 2300, 1850. Kemudian 6 2400, interest revenue, pendapatan, berarti ada di sebelah posisi kredit. Interest revenue. Oke. Other revenue 8.200. Pokok semua pendapatan berada di sebelah kredit. Bank charge itu adalah beban di luar usaha, berarti sebelah debit, 9.100. Kemudian interest expense 9.200, income tax expense 9.300, corporate income tax expense berarti pendapatan di luar usaha. Oke. 9.400, kosong. Karena beban ya, sebelah debit. Kosong, tetap kosong, nggak apa-apa. Oke. Jumlahnya ada selisih, berarti kita harus mengecek dulu ketidaksamaannya ada di sebelah mana. Ya, inilah pentingnya untuk ketelitian. Biasanya posting posisi debit dan kredit yang mungkin ada miss. Oke, kita cari selisihnya ya. Kita cari selisihnya dulu. Coba ini ada selisih berapa? Sekitar 47 juta sekian. Kita cari ya. Kita cari. Kesalahan sudah kita temukan ya, berasal dari sini. Ini dari format sebelumnya itu terisi. Ini adalah ayat jurnal penyesuaian. Padahal sebelumnya memang kita belum menyesuaikan transaksi. Berarti kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu untuk perkiraan accrued expense yang ada nominalnya. Oke, masih ada selisih, kira-kira ada selisih 14 juta. Kita cari lagi, selisihnya ada di mana? Oke, ada selisih sebesar 14 juta. Ya, kita akan cari. Ternyata
14 juta ini kita masih belum mengurangi untuk yang sales return. Yang ini, sales return ya. Kita lihat di sales return. Nah, sales return masih saldo awal 24 juta sekian. Padahal ada transaksi untuk potong retur penjualan. Ya, kita lihat di jurnal memorial. Di situ di sebelah debit ada yang namanya sales return sebesar 14 juta. Sehingga debitnya adalah 38 juta sekian. Kita cek apakah sudah seimbang. Oh, ini ya sales return. Sales return. Nah, kita kembali lagi sama dengan 38 juta sekian. Teret, sama. Oke. Gitu ya. Intinya kita harus teliti. Jadi ketika memposting kita harus benar-benar satu-satu kita teliti. Apakah sudah masuknya benar di akun yang bersangkutan, apakah jumlah nominalnya benar, jangan sampai terbalik angka, dan jangan lupa letak debit dan kreditnya pun juga harus kita perhatikan. Baik, kemudian selanjutnya adalah kita membuat daftar saldo. Daftar saldo ini adalah berisi nama-nama ya, nama-nama customer maupun supplier yang masih ada saldonya. List of account receivable itu adalah daftar saldo piutang. Berarti kita melihatnya ada di jurnal di buku besar pembantu piutang. Kita lihat apakah kita masih punya piutang. Ya, kita punya piutang kepada toko Amalia. Ya. 241. Oh, ini ada toko Amalia, ini sudah 0. Sebentar, kita lihat untuk jurnal sebelumnya. Kita lihat di jawaban sebelumnya ya. Kita lihat di jawaban sebelumnya. Kita lihat ya, buku besar pembantu piutang. Jadi kita masih punya piutang kepada toko lavender, kemudian toko Berlan. Kita tulis di format ya, di format yang neraca daftar saldo. Jadi kita masih punya piutang kepada toko lavender. Kita tulis di sini toko lavender, customer. Ini kita lihat nanti customer nomor berapa, bentar. Ini masih nggak bisa di merge. Sorry kita atur ya. Toko lavender. Kita lihat toko lavender itu customer nomor berapa? C002 ya. C002. Toko lavender. Senilai toko lavender senilai 504 juta sekian. Kemudian ada toko Berlan ya, toko Berlan C004. Kita tulis toko Berlan C004 toko Berlan sama dengan 7.700.000. Oke, sehingga kita masih punya piutang 511 juta sekian. Sekarang kita ke daftar hutang. Kita lihat di buku besar pembantu hutang ya. Dilihat jawaban soal yang kemarin. Kita masih punya hutang kepada PT Dirama, kemudian PT Andara. Kita masukkan ke dalam format PT Dirama
vendor nomor 1 ya, PT Dirama, senilai 409 juta sekian. Kemudian yang kedua ada PT Andara. Ini kita kasih vendor atau supplier ya, sama aja. Ini kita kasih nomor 2 PT Andara, senilai 272 juta sekian. Sehingga kita masih punya hutang 681 juta sekian. Oke, kita lihat lagi namanya kartu persediaan ya. Kita lihat kartu persediaan. Lemari pajang tipe 1 ya, kode tipe 1 itu kodenya adalah LJ1P. LJ1P. Produknya lemari pajang tipe 1. Masih sisa nominalnya adalah sebesar 162.540.000. Sedangkan LJ 2 atau lemari pajang tipe 2 masih sisa saldo sebesar 237.625. Oke, sehingga total persediaan sejumlah 400 juta sekian. Oke, sudah selesai untuk kita mengisi buku besar, neraca saldo, dan daftar saldo. Berikutnya untuk penyelesaian laporan keuangan kita akan membuatkan lagi video tutorial yang berikutnya.